Kembali saya lanjutkan pembahasan kisi-kisi UN Matematik SMA 2017, yaitu kita masuk pada topik mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Sebelum saya mulai membahasnya, saya ingatkan ini informasi terbaru bahwa usulan dari Kemendikbud SNMPTN itu menggunakan 3 mapel ujian nasional. Ya, seperti kalian tahu bahwa SNMPTN itu tidak hanya berbasis pada rapor, tetapi juga berbasis pada nilai ujian nasional. Nah, di sini disyaratkan kepada panitia SNMPTN oleh Kemendikbud 3 mapel utama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematik. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan di dalam kelulusan SNMPTN. Ya, jadi di dalam pertemuan itu pertimbangan SNMPTN bisa menggunakan 3 mapel tersebut. Apakah ini akan benar-benar dilakukan? Nah, kita tunggu informasi berikutnya. Kemudian pelaksanaan operasional UN sudah jelas, kisi-kisi sudah ada, dan tidak ada perubahan soal. Tentunya matematik ada 40 soal yang harus selesai dalam waktu 120 menit. Kemudian sebelum dilakukan UN BK, nanti akan ada simulasi ya, 20 sampai 21 Februari, dan ada gladi bersih Maret. Sebelum pelaksanaan UN, matematik adalah hari Selasa, tanggal 11 April. Oke ya? Nah, hanya saja untuk Nusa Tenggara Timur karena ada libur keagamaan, maka ya dilaksanakan pada tanggal 3 dan 6 bersamaan dengan UNBK SMA. Ya, jadi NTT nanti akan UN2. Baik ya, itu kira-kira informasi. Dan SNMPTN pun juga sudah ada pengumuman dan tanggalnya, SBMPTN juga sudah ada. Ya, tentunya setelah UN kalian bisa berlanjut pada program intensif masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Kisi-kisi yang pertama berbunyi begini kan, yaitu mengaplikasikan tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan. Nah, linear ya. Ini bisa satu variabel, bisa dua variabel. Sistem berarti ada beberapa persamaan nanti digunakan. Tahun 2016 muncul sistem persamaan 3 variabel. Ya, biasa ya, menggunakan substitusi eliminasi. Intinya 3 persamaan, bikin 2 persamaan dan 1 persamaan. Oke. Kita tulis saja sesuai lambang. J itu jeruk, M itu mangga. Berarti 4 kg jeruk, 2 kg mangga, ribunya coret saja, 140. Kemudian 2 kg jeruk dan 3 kg mangga, ribunya dicoret. Oke, jadi dari sini kita bisa melakukan substitusi, eliminasi, betul? Yaitu kita buat sama dengan jalan persamaan di bawah dikali 2. Oke, dan dapat ya, tinggal dikurangi, dapat kan? Yaitu M-nya 30. Masukkan aja ke persamaan yang kecil, jeruknya 20. Oke, dan yang ditanya adalah membeli 3 jeruk dan 2 mangga. Berarti jeruknya kamu ganti 20, mangganya 30, dan kembaliannya berarti sisanya. Berarti jawabannya yang D. Di 2016 keluar hanya persamaan 2 variabel ya. Hati-hati, 2017 ini tentunya bisa 3 variabel. Biasanya untuk matematik soal tahun genap itu agak mudah daripada soal tahun ganjil. Oke? Kemudian contoh lain 2015 juga masih sama ya, persamaan 3 variabel. Gimana? 3 pensil, 2 penghapus. Berarti kalau dibuat lambang 3 pensil, 2 penghapus. Ya. Nah, ini ditambah lagi 1 penggaris. Oh, berarti ada penggaris. Oke? Dan ada lagi 2 pensil, 1 penggaris. Yang ditanya pada saat beli 1 pensil, 1 penghapus, 1 penggaris itu berapa? Biasa ya, kita substitusi eliminasi. Oke, kita masukin aja ya. Berarti ini kita kali dengan 2 aja. Kalau kita kali 2 itu menjadi 8P, 2H, 2G. Betul? Ini kali 2. Nah, bisa. Lalu di sini kan ada 2H plus 2G. Nah, tentunya 2H-nya kita ganti dengan persamaan ini,
yaitu 2H itu sama dengan 15.500 dikurangi 3P, bisa? Dan 2G-nya, berarti dikali 2 aja ini, 22 plus pindah jadi min. Semua udah dalam P, ya, langsung lebur jadi satu variabel. Bisa? Kumpulin P di kiri, angka di kanan, maka P-nya dapat 3.500. P dapat tinggal masukin ke dalam persamaan G tadi, yaitu 1.100 dikurangi 2P, 700. Dapat ya, 4.000. Nah, tentunya masukkan ke persamaan yang kecil lagi, yaitu persamaan yang 1.400. Tambah H, tambah 400, sama dengan 20.500. Ini kan 4P. 4P kan berarti 14.000. Hanya dapat. Udah tinggal ditambahin. P tambah G tambah H. 10.000. Berarti jawaban A. Bisa ya? Biasanya tahun ganjil kayak tahun ganjil. Berarti tahun ini kemungkinan persamaan 3 variabel lagi. Ya. Oke. Kemudian kadang-kadang agak aneh dalam bentuk soal cerita-cerita. Hati-hati kalau nanti muncul kayak tahun 2012 ini. Ya, intinya ditulis saja sesuai dengan yang ada. Umur Pak Andi bikin persamaan 28 tahun lebih tua. Misalnya Pak Andi itu X gitu ya. Nah, Bu Andi itu Y, Amira itu Z, bisa juga ya. Karena huruf depannya A semua ini ya. Agak sulit, anggap aja X, Y, Z. Jadi kalau kita tulis, gimana persamaannya adalah berarti X lebih tua. Betul nggak? Pak Andi lebih tua dari umur Amira. Oke, lebih tua dari umur Amira. Berarti otomatis apa? X adalah Z lebih tua plus. Berarti Z-nya sama dengan X min. Bisa? Kemudian kalimat yang kedua adalah umur Ibu Andi berarti Y ya. Nah, umur Ibu Andi lebih muda, berarti dikurang. Sedangkan jumlah ketiganya 119. Berapa jumlah Amira dan Bu Ani? Berarti Y tambah Z. Kita cari aja Y-nya berapa, Z-nya berapa. Yaitu dengan jalan masukin aja. Y-nya kamu ganti itu, ngerti? Y kamu ganti ini. Kemudian Z-nya gantikan itu. Berarti udah semua dalam X. Berarti dapat nilai X-nya 51. Ngerti? Begitu X-nya dapat, berarti kita bisa membuat persamaannya. Berarti X, Y, Z 150, 119, X-nya 51, berarti Y, Z-nya dapat langsung 68. Bisa? C. Perhatikan trik-trik mengerjakan soal mudahnya. Itulah ya kira-kira 2 model ini saja. Kalau enggak 2 variabel, 3 variabel dalam bentuk cerita umur-umur atau perbandingan-perbandingan. Ya. Oke, itu kira-kira bagian kisi-kisi pertama. Lalu yang kedua bisa jadi nanti adalah dalam bentuk pertidaksamaan yang sifatnya eksponen dan logaritma. Ingat-ingat aja ya, ini eksponen nih. Kalau persamaan ya pokoknya bawahnya sama, atasnya sama gitu aja ya. Kalau bawahnya beda kok bisa sama, berarti atasnya 0. Ini pun juga gitu ya. Hanya saja bisa mengubah tanda. Kapan mengubah tanda? Apabila bilangan bawahnya itu antara 0 dan 1. Kalau besar jadi kecil. Logaritma juga seperti itu ya. Nah, jadi pasti di dalam log sama. Dan kalau nanti kurang dari 1, maka akan mengubah tanda. Yang tadinya lebih besar akan lebih kecil. Paham? Nah, ini contohnya keluar nih 2016 tentang logaritma. Gimana persamaan logaritmanya? Nah, tentunya kita ingat sifat log. Log itu kalau ditambah dikali, berarti ini kali. Dan kamu tahu 0. 0 itu kan log 1. Karena sepertiga ya sepertiga log 1 itu sebagai 0. Nah, ini bisa kecoret, berarti yang di dalam. Tapi karena ini lebih dari kurang dari 1, berarti berubah tandanya. Jadi lebih besar menjadi lebih kecil. Udah. Ya, tinggal plus pindah jadi min. Dan faktorkan 2 kan, min 2 kan, ya udah. Kalau kamu masukin 0 di sini adalah bernilai apa? Positif, negatif. Kalau bernilai 0 negatif. Kalau tidak 0 positif. Di sini kan kurang dari 0. Ya, kurang dari 0 negatif ya. Berarti terletak di antara jawaban min 2 sampai 2, yaitu jawaban D. Bisa. Next berikutnya, pernah juga keluar yang persamaannya. Nah, kayak tadi ya, ingat sifat logaritma bahwa kalau dikurang itu dibagi.
Dan min 1 itu adalah log dari kebalikannya setengah, yaitu 2. Oke, berarti ini udah sama kan? Nah, kalau persamaan ya tetap sama. Berarti E kuadrat min 3 itu tinggal dikalikan dan biasa difaktorkan. Nah, oke, pembuat nolnya adalah 3 dan min 1, yaitu jawaban A. Bisa ya? Nggak sulit sebenarnya tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Kemudian tentang pertidaksamaannya. Biasa kita bikin semuanya dalam bentuk pangkat terkecil, 3 tentunya ya. 9 diganti 3 pangkat 2, 27 diganti 3 pangkat 3. Tapi karena di bawah berarti min. Oke, berarti udah sama itu? Ya, tinggal dibuka kurungnya, buka gitu. Dan ternyata bilangannya lebih dari 1, berarti nggak mengubah tanda. Tinggal dirapikan, susun ke dalam persamaan kuadrat, ya. Pembuat nolnya dapat, dan uji dengan menggunakan garis bilangan. Yaitu kalau dimasukkan 0, ternyata hasilnya minus, berarti sisanya positif. Yang diminta lebih dari 0, berarti yang positif. Berarti lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang sama dengan min 10, yaitu jawaban C. Bisa? Kemudian kembali eksponen, pernah keluar 2014. Sama ya, kita bikin angka terkecil ya. Kalau nggak bisa dimisalkan, bisa juga. Misalkan aja ya, anggap 3x itu P. Berarti ini kan menjadi 9x itu kan 3 kuadrat ya. Berarti ini 3x kali pangkat 2 gitu kan. Bisa, ini kan dimasukin ya. Jadi 3 pangkat 2 gitu. Oke. Terus kemudian ini diganti. 3 pangkat 1 itu kan 3. Nah, ini min 54. Kita misalkan dengan P. Berarti P kuadrat min 3P min 54 difaktorkan. P itu, pangkat itu berapa aja, nggak mungkin negatif. Berarti ini nggak memenuhi. Ngerti nggak? Karena P itu nggak mungkin negatif. Masa 3 pangkat bisa negatif? Minimal ya mendekati 0. Oke, sehingga dapat persamaannya kita uji. Oke, dan yang diminta adalah yang lebih dari 0. Berarti P lebih dari 9. Lalu belum jawaban itu. Bukan E jawabannya. Ya, tetapi P itu adalah lebih dari. Jadi bukan P lebih 9 jawabannya, bukan, tetapi X. P itu kita ganti dengan 3X. Berarti 3X lebih dari 3 pangkat 2 ya. Berarti X lebih dari 2. Yaitu persis seperti jawaban yang A. Oke. Itulah kira-kira ya seluruh pembahasan tentang kisi-kisi persamaan dan pertidaksamaan. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.